Baik, perkenalkan, kami dari kelompok Setara Satu akan mempresentasikan tentang klasifikasi aksara Jawa menggunakan metode CNN. Presentasi ini digunakan untuk ujian praktik Artificial Intelligence Domain Development tahun 2023. Pada anggota Setara Satu terdapat saya sendiri, yakni sebagai ketua kelompok, dan Federico Sugiarto. Kemudian ada anggota Adinda Aulia Ramawati, kemudian ada Beta Narulita Aprilia, dan yang terakhir adalah Rania Yasmin. Lanjut, pada referensi terdapat 3 bab. Yang pertama, bab pertama, pendahuluan, yakni latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian pada bab kedua, yakni kode program yang meliputi flowchart, arsitektur, model, dan user interface. Kemudian pada bab 3 terdapat hasil analisa dan kesimpulan. Lanjut, dilanjutkan oleh Rania. Terima kasih atas waktunya, Pak Ketua. Baik, saya akan membacakan mulai dari awal, yaitu latar belakang implementasi pada salah satu aset budaya, memulai era baru untuk pergerakan budaya pelestarian aksara Jawa yang mulai memudar. Banyak anak muda yang condong untuk mengikuti budaya Barat dan hampir melupakan budaya bangsa sendiri. Aksara Jawa di Indonesia memiliki nilai historis, budaya, dan filosofis yang sangat tinggi. Keunikan aksara menjadi salah satu warisan budaya yang perlu dilestarikan. Aksara Jawa sendiri memiliki beberapa varian bentuk karakter yang tidak mudah dikenali oleh mesin karena bentuk karakter tersebut dapat bergantung pada letak maupun konteks perkata dari karakter tersebut. Oleh karena itu, peneliti dalam kasus ini membutuhkan penggunaan teknologi computer vision untuk membangun arsitektur model pengenalan karakter optik dalam kurung OCR. Selain itu, penggunaan deployment juga dilibatkan dalam membentuk model secara real time dan dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi. Next, rumusan masalah. Yang pertama, yakni banyaknya kalangan muda yang sudah mulai melupakan budaya sendiri. Contohnya yaitu aksara Jawa. Banyak, bahkan banyak anak muda zaman sekarang yang tidak hafal dengan aksara Jawa, meskipun aksara Jawa ini sudah diajarkan di sekolah pada mata pelajaran bahasa Jawa. Namun, hal tersebut terkesan monoton dan membosankan untuk kalangan muda. Yang kedua, pada tempat wisata yang bernuansa Jawa, seperti Malioboro, terdapat beberapa tulisan aksara Jawa yang tidak ada tulisan Latinnya. Sehingga para turis dan wisatawan yang mendatangi Malioboro kesusahan untuk membaca aksara Jawa. Tujuan penelitian, dengan adanya aplikasi aksara Jawa ini, diharapkan sebagai sebuah inovasi baru untuk memperkenalkan aksara Jawa kepada kalangan muda, dan juga agar wisatawan yang hendak pergi ke Malioboro bisa mengetahui apa arti dari aksara Jawa yang dipasang di bahu jalannya Malioboro. Next, dilanjutkan oleh rekan saya sendiri yaitu Beta Narulita. Silahkan Beta. Baik, selanjutnya yaitu flowchart dari sistem klasifikasi aksara Jawa. Di sini dapat kita mulai dengan membuat model AI image classification untuk dataset aksara Jawa. Kemudian kita uji apakah performa model yang kita gunakan itu sudah baik. Jika belum, maka kita ulang dengan membuat model AI image classification. Kemudian kita uji lagi apakah performa model sudah baik. Jika iya, maka kita simpan model. Kemudian kita lanjut dengan merancang antarmuka atau front end menggunakan menggunakan HTML, CSS dan juga JS. Kemudian kita lanjut dengan merancang RESTful API dengan Flash atau backend. Kemudian kita load model AI dan hubungkan front end. Lalu kita jalankan Flash menggunakan Google Colab. Kemudian dilakukan trial untuk memprediksi gambar yang diinput oleh user. Setelah dilakukan trial, maka kita dapatkan hasil prediksi. Jika hasil prediksi sudah didapatkan, maka proses pun selesai. Lanjut. Baik, saya akan menjelaskan tentang arsitektur model. Model AI yang kami buat menggunakan Deep Blue Reflex
RESTful API di mana menggunakan Python. Kemudian setelah itu kita buat dalam bentuk HTML, CSS, dan JavaScript, di mana dalam bentuk website yang nanti dihostingkan secara online di ngrok dan Google Colab. Nah, setelah melalui hosting online, pengguna dapat melakukan pemodelan aksara Jawa. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan mengenai websitenya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai model yang digunakan untuk klasifikasi ini. Yaitu yang pertama itu terinstall terlebih dahulu Immutils. Lalu kita import library yang dibutuhkan pada Keras. Lalu preprocessing data dengan size-nya itu 64 dan size hanya sama, yaitu ada di sini ada train data sebanyak 8.400 dari 20 kelas, validation data ada 2.400 dari 20 kelas, dan yang terakhir ada test data yaitu sebesar 1.200 dari 20 kelas. Nah, untuk kelasnya di sini ada hana carakannya itu sendiri yaitu aksara Jawa. Selanjutnya itu membuat arsitektur model CNN yaitu dengan model sekuensial. Nah, di sini pada model sekuensial itu ada layernya yaitu ada convolution 2D, ada max pooling, yaitu lalu ada flatten, di sini ada dense dengan menggunakan activation-nya itu relu, ada dropout juga, dan juga dengan activation-nya itu ada softmax. Lalu kita compile model yaitu dengan loss-nya itu ada categorical concentropy, optimizer-nya itu ada SGD, dan matrix-nya itu ada akurasi. Nah, untuk output-nya di sini ada modelnya itu sequential, lalu untuk layernya itu ada seperti ini, dan di sini total parameternya itu ada 2.080.660 dan semuanya udah di trainable dengan baik, maka non trainable-nya parameter ada 0. Lalu selanjutnya itu proses training data. Di sini kelompok kami menggunakan epoch-nya itu 10. Nah, lalu pada epoch 7 sampai dengan 10 di sini menghasilkan akurasi sebanyak 1. Lalu kita visualisasikan hasil dari epoch tersebut, yaitu seperti gambar di bawah ini. Lalu dilakukan proses tracing data dan menghasilkan akurasi sebesar 97,42%. Lalu kita menyimpan model tersebut. Nah, selanjutnya di sini dilakukan langkah untuk mendeployment CV-nya. Yang pertama ini kita install terlebih dahulu scikit-learn, install package yang dibutuhkan, lalu download stopword-nya, download ngrok, dan memasukkan token yang didapatkan dari web ngrok, lalu memasukkan link GitHub yang sudah dibuat, dan CD ini juga menampilkan link GitHub-nya dari sini, lalu kita pwd, dan yang terakhir yaitu Python app.py untuk menjalankan aplikasinya. Nah, di sini yaitu ada website aplikasinya, ada beberapa informasi yang dapat dijelaskan dari aplikasi ini, yaitu ada seperti ini, dan di sini ada gambar dari aksara Jawanya. Lalu di sini pada aplikasi yaitu ada upload gambar untuk memprediksinya. Nah, kita harus memilih gambar yang hendak diprediksi. Habis itu kita tekan prediksi. Lalu keluar hasil prediksinya bahwa aksara Jawa ini merupakan arti dari ba. Nah, untuk selanjutnya ada anggota kelompok, yaitu ada Daniel, saya sendiri, Beta, dan Rania. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah analisa dan kesimpulan. Program ini membuktikan bahwa metode CNN dapat digunakan dalam klasifikasi dan pengenalan aksara Jawa.
di mana dataset yang digunakan berupa gambar tulisan aksara Jawa dengan penerapan program dalam bentuk website secara online. Metode yang digunakan yaitu CNN dengan model sekuensial dari TensorFlow dan ada layer yang mana terdiri dari conv2d, max pooling 2d, max pool 2d, flatten, dense, activation, dan dropout. Kemudian untuk metode ini menghasilkan nilai akurasi sebesar 97,42%, sehingga adanya program ini mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia terlebih dari bahasa Jawa atau aksara Jawa itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok Starla 1. Semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin cari referensi atau mencari ide dapat mampir atau mengunjungi link GitHub yang tertera di PPT berikut. Terima kasih